Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta webinar, khususnya Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 1 Ciledug. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu, berbagi informasi meski harus dilaksanakan secara online atau daring. Semoga kita tetap sehat selalu, amin. Baik, acara ini merupakan acara pertama kami para calon guru penggerak angkatan 7 untuk mendiseminasikan beberapa hal yang sudah kami pelajari selama program guru penggerak. Nah, untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang ketiganya adalah penutup. Mari langsung saja kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang belum di-mute, silakan untuk di-mute dulu. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk pematerinya ada 3 pemateri, yaitu saya sendiri, Ibu Maya Solihah, dan pemateri kedua ada Bapak Lukman Hakim, dan yang ketiga ada Bapak Murti Rulianto Sanjaya. Oke, untuk yang pertama, kita masuk kepada materi. Belum berubah ya? Slide-nya apakah sudah berubah? Belum. Belum ya? Ya, dah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu, nanti kita jawab saja dalam hati kita ya, menurut pendapat kita. Yang pertama adalah setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab, nanti jawabannya bisa saja mungkin yang tadinya setuju menjadi tidak setuju atau sebaliknya setelah mendengarkan pemaparan dari kami. Nah, topik yang akan kami sampaikan yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan yang keenamnya adalah segitiga restitusi. Nah, yang akan saya sampaikan adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita harus merubah paradigma kita dulu dari stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Ada pepatah seperti ini menurut Stephen R. Covey yang dalam bukunya Principle Centered Leadership, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Perlu mengubah kerangka acuan kita, kemudian ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, pemahaman tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada sebuah tabel perbandingan antara stimulus respon dan teori pilihan atau teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita harus mengubah pandangan tersebut menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena seperti yang kita pahami bahwa isi kepala seseorang itu antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda dan kita tidak bisa memaksa untuk sama begitu. Yang kedua, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita memang selalu melihat perilaku buruk seseorang itu adalah sebagai suatu kesalahan. Tetapi ubahlah paradigma kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang negatif atau perilaku yang positif, pasti ada alasan di balik perilaku tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya itu hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kembali kepada yang tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harus berubah menjadi sebuah kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi ketika kita menangani sebuah masalah, utamanya siswa, kita selalu berpikir kita yang menang dan siswa itu kalah dan harus mengakui kesalahannya. Tetapi mulailah kita berpikir menang-menang atau win-win solution. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin ya, disiplin itu disiplina yang artinya adalah belajar. Kemudian maknanya juga berkonotasi sebagai disiplin diri murid-murid. Disiplin itu sebenarnya harus membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai ya. Namun di budaya kita atau kita sendiri mungkin menganggapnya bahwa makna disiplin itu suatu yang negatif. Ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang mulia, begitu ya. Nah, pada dasarnya tujuan disiplin itu adalah disiplin positif itu menanamkan motivasi yang kepada murid ya untuk menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki gitu atau yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi dari dalam untuk mempunyai sikap yang disiplin, itu nanti akan berdampak jangka panjang kepada murid. Jadi tidak akan terpengaruh, disiplinnya itu tidak akan terpengaruh oleh sebuah penghargaan atau oleh sebuah hukuman, seperti itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai universal yang kita cita-citakan sekarang sebagai anak Indonesia yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya itu ada 6 ya, Bapak Ibu, ada 6 dimensi untuk pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, murid yang memiliki dimensi ini itu murid-murid yang dapat mengamalkan agamanya dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan begitu. Kemudian contoh-contohnya itu bisa seperti akhlak beragama, begitu ya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Untuk mandiri, yang kedua adalah mandiri ya. Mandiri itu dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu, mandiri itu jadi seorang murid itu mampu mengelola dirinya secara pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya maupun tujuan kelompok. Contoh-contohnya itu seperti dapat mengenali kualitas diri, mengenali minat, kemudian memiliki inisiatif untuk bekerja secara mandiri, kemudian memiliki rasa percaya diri tentu saja. Nah, untuk yang ketiganya itu adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu jadi seorang murid itu
dapat mampu menggunakan nalarnya untuk memproses sebuah informasi hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Itu ya, contohnya untuk yang bernalar kritis itu seperti siswa yang dapat mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, mengidentifikasi, merefleksi, begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai bergotong royong. Berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Nah, kalau berkebinekaan global itu, jadi murid itu memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Contohnya itu mungkin mereka bisa berinteraksi gitu ya secara positif antar sesama dan memiliki komunikasi interkultural dan juga mampu memaknai pengalamannya di lingkungan sebagai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong, seorang murid ini berarti mampu untuk berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif, mengupayakan pencapaian kesejahteraan bersama. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu dimensi yang terakhir adalah kreatif. Ya, kreatif itu seorang murid yang memiliki dimensi kreatif itu mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil atau original ya, bermakna, kemudian bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Contohnya seperti menghasilkan gagasan yang orisinal atau menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, juga memiliki keluasan gitu ya dalam berpikir, dalam mencari alternatif solusi, seperti itu. Itu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah selesai ya Bapak Ibu untuk disiplin positif dan paradigma baru. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia ya, yaitu ada 3 motivasi yang ada dalam diri manusia. Dibagi menjadi 2 ya, ada yang dari eksternal, ada juga motivasi internal. Untuk yang pertama, motivasi manusia itu, perilaku manusia biasanya ada di level yang paling bawah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, untuk yang ini adalah biasanya orang yang memiliki perilaku menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya dipengaruhi oleh eksternal ya Bapak Ibu, jadi harus ada sesuatu dulu baru dia akan melakukan itu gitu. Nah, untuk yang keduanya, ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya orang yang punya motivasi untuk mendapatkan imbalan, dia akan mempunyai pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, untuk motivasi yang terakhir ini motivasi intrinsik, yaitu merupakan tujuan disiplin positif. Motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang yang menghargai diri sendiri itu akan bertanya dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kebanyakan dari murid-murid kita ataupun kita sendiri mungkin melakukan sesuatu itu berdasarkan ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman, atau bahkan juga untuk mendapatkan sebuah imbalan. Nah, itu masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu, jadi kita harus menumbuhkan motivasi internal kita agar kita menyadari bahwa disiplin itu adalah penting. Ya, disiplin itu bukan hanya kita karena takut dihukum, tapi juga untuk kebaikan diri kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara,
merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini mengenai penghargaan ya Bapak Ibu, ternyata saya juga baru mengetahui bahwa penghargaan itu tidak selalu baik. Memberikan penghargaan atau reward kepada murid itu bahkan dapat berdampak buruk. Nah, di sini dikatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu masih berupa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan ketika kita memberikan penghargaan. Contoh-contoh, bukan contoh-contoh ya, jadi beberapa dampak yang kurang baik dari penghargaan itu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kita ketika mendapatkan penghargaan itu, anak itu akan patuhnya hanya dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum katanya. Jadi menghukum contohnya seperti kita memberikan penghargaan kepada siswa hanya kepada siswa yang ranking 1. Nah, itu merupakan hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan ranking. Begitu. Kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Katanya menurut riset itu orang yang dijanjikan sebuah penghargaan itu tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu, begitu. Kemudian penghargaan tidak efektif katanya. Juga penghargaan dapat merusak hubungan. Betul ya Bapak Ibu, mungkin kita sendiri pernah di kelas memberikan penghargaan kepada siswa dan menimbulkan iri dari siswa yang lainnya gitu. Jadi siswa yang lainnya itu merasa saya itu nggak bisa dapat penghargaan karena yang mendapat penghargaan itu hanya orang-orang yang dapat menjawab saja misalnya, atau orang-orang yang pintar saja. Bahkan saya merasa tidak punya kesempatan untuk dapat penghargaan seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, tadi contoh-contohnya hampir sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Katanya juga ada sebuah penelitian yang saya baca di modul itu, bahwa orang-orang yang berlomba gitu ya, dijanjikan sesuatu untuk dapat penghargaan dalam membuat sebuah puisi, malah mereka itu tidak kreatif gitu daripada anak-anak gitu yang diminta untuk membuat puisi tanpa dijanjikan sebuah penghargaan. Seperti itu. Dan juga yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul, karena adanya penghargaan kita jadi berharap sesuatu terhadap seseorang. Kita melakukan sesuatu hanya ingin menyenangkan orang tersebut. Jadi karena kita dapat, jadi kita menyenangkan orang itu gitu. Kalau kita nggak dapat penghargaan, ya udah kita tidak suka dengan orang tersebut. Begitu. Itu beberapa mengenai penghargaan. Nah, ada yang lebih baik dari sebuah penghargaan katanya ya, yaitu bisa berupa apresiasi. Di sini ada bentuk program kebajikan, apresiasi sebagai alternatif ketika kita akan memberikan apresiasi gitu ya, atau penghargaan kepada siswa. Ada beberapa caranya ya di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini berarti kita memberikan apresiasi itu tidak hanya kepada siswa yang pintar saja atau siswa yang aktif saja di kelas, tapi juga kepada semua murid secara bergantian. Dan juga beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika anak berproses juga di dalam kelas, kita patut apresiasi, tidak hanya ketika anak mendapatkan hasil yang bagus baru kita apresiasi, tapi juga kita apresiasi prosesnya. Ini contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, contohnya misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada kalimat pembukanya.
kita menyebutkan nilai kebajikan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, juga kita menyebutkan situasinya secara spesifik. Yang kedua, contohnya saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiganya, contohnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, dengan kita memberikan apresiasi yang seperti ini, anak akan merasa lebih dihargai gitu ya. Anak juga akan merasa termotivasi dari dalam, sehingga dia itu muncul dengan sendirinya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Bapak Lukman Hakim, SPD. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sebelum saya memaparkan materi tentang keyakinan kelas, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Pasti mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal, supaya lebih afdol kita kenalan lagi ya. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Lukman Hakim, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon dan sekarang bertugas di SMA Negeri 1 Ciledug. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah tahu keyakinan kelas itu seperti apa, cuman mungkin belum menyadari bahwa sesuatu tersebut itu merupakan suatu keyakinan kelas. Sebelum kita memahami apa itu keyakinan kelas dan apa hubungannya dengan peraturan kelas, kita sama-sama untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, pertanyaan pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian kedua yaitu apa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kira-kira jawabannya apa dari pertanyaan itu Bapak Ibu? Ada yang mau bersedia menjawab? Untuk pertanyaan satu dulu, coba. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bersedia menjawab, Bapak Ibu? Untuk keselamatan, Pak. Iya, betul. Untuk keselamatan. Terus pertanyaan kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kira-kira jawabannya apa, Bapak? Biar tidak ular. Tidak tertular virus-virus yang membahayakan ya, atau untuk menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan, kemudian tadi menjaga kesehatan, itu kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Maya. Nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut, kemudian apa juga tujuan utama dari peraturan-peraturan yang diberikan kepada murid-murid kita. Kemudian pada kali ini
nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah dipaparkan oleh Ibu Maya, itu nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin dari tadi yang sudah dipaparkan terkait dengan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah tergambar apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa budaya positif itu dapat tercipta apabila lingkungannya itu positif. Kemudian lingkungan positif itu dapat terwujud dari keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat itu turunannya adalah peraturan kelas itu. Kemudian tahapan dalam menciptakan program kebajikan itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita harus melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita, bisa melalui curah pendapat dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, langkahnya itu menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian membahas kembali dalam kelompok utama. Langkah yang keempat untuk menciptakan program kebajikan yaitu membuat poster atau dimuat di media sosial keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama atau kita sepakati bersama. Kemudian untuk membentuk suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu ada beberapa indikator yang harus kita capai. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu merupakan turunan dari keyakinan kelas. Jadi lebih rinci dan juga lebih konkret, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi masih bersifat umum. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dalam bentuk kalimat yang negatif, Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tentu saja kita membuat suatu keyakinan kelas agar bisa diterapkan di lingkungan kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus selalu kita tinjau 1 semester sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian bisa kita rubah kalau misalkan, atau kita rubah atau kita tambahkan keyakinan kelas tersebut untuk mencapai tujuan atau visi misi dari kelas tersebut atau institusi atau sekolah. Nah, jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Coba kita lihat di sini ada kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Yang pertama kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Kelima, tertib. Dan di sampingnya kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang bersedia menjawab? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? A.
Kenapa? Bisa dijelaskan alasannya Bapak? Kenapa memilih A itu sebagai keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, Pak. Alasannya itu udah jelas bahwa keyakinan kelas sifatnya abstrak, tidak konkret. Saling menyayangi itu menurut saya kan abstrak, tidak terlihat. Iya, betul. Bapak Wim, yang gimana yang lainnya sepakat bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi itu merupakan keyakinan kelas? Sepakat, Sepakat Pak. ya. Bahkan semuanya Karena- juga ABC sama keyakinan kelas. Ya, karena tadi Bu Maya menjawab bahwa ABC juga merupakan keyakinan kelas karena memang dari kesepakatan kelas yang A, B, C itu dapat kita lihat bahwa itu bersifat universal ya, masih umum, jadi tidak rinci. Oke, mungkin sudah paham ya, Bapak Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat, kita bentuk dimulai dari awal pembelajaran. Bapak Ibu bisa kita lihat tabel peraturan dan keyakinan kelas. Ini bukan keyakinan kelas ya, ini nilai kebajikan yang dituju. Jadi dari peraturan ini, apa sih kebajikan yang ingin kita tuju dari beberapa peraturan ini? Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira tujuan atau kebajikan yang dituju dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kira-kira apa tujuannya? Ada yang bisa jawab? Kerapihan. Tanggung jawab. Tanggung jawab, kerapihan. Ada lagi? Saling menjaga atau saling memelihara. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kebajikan yang ditujunya itu bisa tanggung jawab ya. Tadi ada yang jawab tanggung jawab, itu betul. Kemudian yang kedua, peraturan yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikan yang ditujunya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Menghargai. Iya, betul. Menghormati orang lain ya. Jadi kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang ketiga, kira-kira tujuannya apa itu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab. Jadi kebajikan yang dituju itu disiplin, bisa, berkomitmen juga bisa ya. Jadi Bisa. kita harus berkomitmen dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, Menghormati orang lain. dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, tentu saja ini buat kesehatan ya tujuannya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini juga menghormati orang lain atau bisa juga bersahabat. Kemudian menggunakan masker, ini juga untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan juga keamanan. Oke, itu mungkin untuk materi keyakinan kelas. Next, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, baik Bapak Ibu, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia, Bapak Ibu, itu memiliki tujuan tertentu. Jadi, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, itu yang pertama, atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan juga
penguasaan atau power. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di sana bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Mulai dari kebutuhan bertahan hidup atau survival itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya itu kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis Bapak Ibu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Kebutuhan ini Bapak Ibu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini Bapak Ibu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan juga menarik. Yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda dengan hewan tersebut akan kebutuhan kesenangan tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Jadi yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Ya, lanjut. Mungkin saya untuk materi kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pemaparan ya materi dari kami ya. Kebetulan saya pemateri ketiga. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Murti Rulianto Senjaya dan saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dan tempat bekerja saya di SMAN Negeri 1 Ciledug. Melanjutkan dari materi rekan-rekan saya sebelumnya ya oleh Ibu Maya dan juga Bapak Lukman. Nah, di sini materi kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol ya, di mana 5 posisi kontrol ini mengarahkan atau membawa diri kita itu berada di posisi
seperti apa ya ketika kita menjadi seorang guru. Dan yang perlu kita ketahui ya bahwa kita harus menyadari apa yang kita sering lakukan terhadap siswa kita itu ternyata banyak sekali ya, banyak sekali posisi kontrol yang kita sering lakukan. Nah, seperti yang ada di hadapan kita di tabel ya, bahwa dalam posisi apakah kita ketika kita ya berhadapan dengan siswa atau peserta didik yang ada di sekolah kita, tentunya kita sebagai guru ya. Dan 5 posisi kontrol di sini itu adanya identitas gagal atau kontrol dari luarnya, lalu identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga, serta identitas berhasil atau sukses ini kontrol dari diri. Nah, menghindari hukuman seperti yang tadi dijelaskan ya di materi kedua ya oleh Ibu Maya, ini untuk menghindari hukuman. Di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, di mana posisi kita itu selalu menghardik ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, ini adalah salah satu contoh kita sebagai guru itu menghukum langsung siswa. Dan lalu ada pembuat rasa bersalah ya, yang kedua. Lalu di sini juga ada sebagai teman dan juga ada sebagai pemantau, dan posisi yang paling tertinggi itu adalah sebagai manajer. Perlu kita ketahui bahwa kita ya ketika bertemu atau ketika peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan ya, apa yang akan kita lakukan ya sebagai guru. Nah, terkadang kita tidak menyadari bahwa posisi kita itu berada di antara kelima posisi kontrol ini, dan kita perlu ketahui ya bahwa di posisi sebagai penghukum itu akan menjatuhkan ya, istilahnya menjatuhkan siswa tersebut ya ke dalam ranah untuk menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti serta menyindir. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena apa? Itu bisa memberikan efek yang sangat buruk kepada siswa ya kalau kita berada di dalam posisi penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah ya. Seperti contoh berceramah dan mengatakan seharusnya, lalu kecewa ya dengan perkataan-perkataan kecewa. Nah, di sini juga ada ketika kita sebagai posisi teman, karena sebagai guru juga bukan berarti kita guru lalu kita tidak bisa menjadi teman bagi muridnya ya, bahwa membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lalu sebagai pemantau juga hanya sebagai ya membandingkan atau menghitung serta mengukur. Nah, ini adalah posisi yang tertinggi di sini, itu adalah sebagai posisi manajer ya. Sebagai posisi manajer ini lalu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana kita memberikan atau bisa bertanya secara langsung kepada siswanya, kenapa ya, kenapa bisa terjadi hal seperti itu dan tujuannya untuk apa gitu. Jadi intinya kita bisa memberikan masukan-masukan kepada siswa tersebut. Nah, seperti contoh ya, ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum, dan juga ada hasilnya. Nah, hasilnya itu memberontak ya, siswa tersebut ketika kita sebagai penghukum ya, contoh di sini menghardik, menunjuk, lalu menyindir. Kalau misalkan memang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah sebuah ancaman, dan ini bisa berefek atau bisa menghasilkan pemberontakan dari siswa kepada guru yang sedang menghukum. Nah,
Lalu kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Serta untuk murid itu bisa saja berkata intinya tidak menghargai, bisa saja membalik tidak menghargai posisi guru yang ada di sekolah. Nah, dampak pada muridnya itu adalah pasti setiap murid itu akan mengulangi kesalahan. Pasti kita menyadari bahwa kita sering merasakan ketika kita di sekolah ada yang kesiangan, ya, ada yang kesiangan, dan hampir setiap hari anak tersebut kesiangan. Karena apa? Itu dengan cara posisi kita itu menghukum, berbeda dengan posisi sebagai teman atau pemantau. Ya, seperti contoh lagi di sini ada membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Bisa saja kita memberikan motivasi, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, ya. Jadi intinya kita berada di posisi sebagai teman, ya. Lalu untuk kaitan dengan dunianya itu, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, serta hasil dari muridnya itu, saya pikir Bapak Ibu teman, saya ternyata begitu. Nah, untuk dampaknya itu memang tidak sekuat ya posisi manajer, karena ini sangat lemah, tidak mandiri, masih ketergantungan, karena siswa itu masih merasa bahwa guru itu bisa menjadi teman. Nah, itu memang harus dibatasi juga kedekatan siswa, antara siswa dengan guru itu. Jangan sampai kita memberikan posisi sebagai teman itu, karena posisi ini juga kalau misalkan dari dampaknya itu memang masih lemah, gitu. Masih lemah dalam artian bisa saja siswa itu sudah merasa nyaman dengan gurunya karena guru ini selalu membantu saya, jadi keenakan gitu. Dan lalu untuk posisi pemantau juga hampir sama, ya. Posisi kontrol pemantau juga hampir sama di posisi ini. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai posisi manajer, di mana posisi ini adalah posisi yang paling tinggi, dan kita bisa mengajak, ya, dan bisa meyakinkan peserta didik itu untuk mengevaluasi diri. Seperti contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan seperti contoh guru berkata, apa yang kita yakini, ya, seperti kaitannya tadi tentang keyakinan kelas tersebut. Ketika terjadi sesuatu, ya, atau ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita buat itu. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi intinya kita mengajak terlebih dahulu si peserta didik itu menyadari apa yang sudah dilakukan, ya, lalu hasilnya itu menguatkan pribadi peserta didik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitasnya itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, serta murid berkata ini kemungkinan itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini si murid memberikan penawaran, ya, kepada dirinya, dan juga meminta solusi kepada guru, ya, sebagai manajer. Nah, untuk dampak pada murid ini, si murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru itu sewajarnya dan seharusnya itu sudah bisa menjadi posisi manajer. Dan pada kenyataannya, dalam posisi manajer ini kadang kita selalu sulit, ya, dalam keadaan posisi manajer ini, karena yang sering terjadi, ya, yang tanpa kita sadari, kita itu masih selalu berada dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Dan saya yakin rekan-rekan atau guru-guru yang sebagai peserta di sini juga mungkin pernah merasakan pada posisi mana rekan-rekan semua, ya, yang ada di posisi kontrol ini pernah mengalami suatu kejadian di kelas atau di lingkungan sekolah dengan siswanya ketika siswa melakukan kesalahan, ya, apakah langsung menghukum ataukah
diberikan penjelasan ya, mengobrol seperti layaknya teman ya, atau hanya sebagai pemantau saja gitu, hanya memperhatikan anak tersebut melakukan salah dan tanpa ada teguran ya. Nah, yang lebih baik itu adalah sebagai posisi manajer ketika kita melihat seorang siswa ya, di mana kita bisa memberikan solusi kepada anak tersebut. Kenapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut? Pasti ada tujuan yang mereka lakukan. Nah, di mana di situ adalah posisi manajer lah yang sangat baik ya untuk kita lakukan. Tapi pada kenyataannya juga, yang memang ini setelah saya pribadi ya, pernah mengalami hal tersebut, memang ada positif dan negatifnya ya, yang terjadi ketika kita mengalami seperti itu. Adapun setelah saya pernah ya mengobrol dengan atau berdiskusi secara live seperti ini juga, bahwa dalam posisi kontrol seperti ini sebetulnya tergantung dalam situasi dan kondisi ya. Karena posisi menghukum di sini juga bisa saja akan bisa menjadi positif dampaknya ketika kita bisa melakukan dalam situasi dan kondisi yang benar. Karena pada dasarnya ketika siswa sudah melakukan salah ya pasti memang harus ada konsekuensinya, tapi di situ juga kita harus bisa menempatkan diri kita ya, jangan sampai membuat si anak tersebut itu mengalami dampak ya, dampak yang sangat buruk ya, dan hasilnya juga pasti akan buruk juga gitu. Maka dari itu kita sebagai guru, dan saya juga sambil belajar dalam posisi kontrol ini, mana yang kita rasakan sekarang ya, dan mudah-mudahan kita semua itu sudah ada dalam posisi yang sangat tinggi, yaitu sebagai manajer. Nah, mungkin itu untuk 5 posisi kontrol ya. Dalam hal ini kita sebagai guru pasti merasakan apa ya dampak yang terjadi ketika kita memiliki peran sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan sebagai manajer. Lalu untuk di sini contoh seperti tugas di sini ya. Ini ada tugas. Nah, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Nah, di sini sudah ada ya. Ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kenapa pembuat orang merasa bersalah? Karena melihat dari redaksi yang kita baca ini, saya kecewa sekali. Berarti kan itu sangat menjatuhkan sekali ya. Menjatuhkan sekali posisi atau kita sebagai guru atau sebagai teman ya. Ini memberikan efek yang sangat buruk ya bagi siswa. Karena apa? Sudah menyebutkan rasa kecewa ya, dan ini bisa berdampak sangat panjang dan sangat lama. Lalu untuk pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Kenapa sebagai penghukum? Karena menurut penghukum ya, si penghukum ini, anak tersebut itu ketika disuruh melaksanakan atau melakukan aktivitas apapun pasti selalu tidak benar dan selalu salah. Nah, ini yang menjadi efek yang sangat buruk kepada siswa ya. Nah, lalu yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini seperti contoh yang tadi, ini adalah sebagai teman. Jadi kita memberikan motivasi ya, memberikan keyakinan bahwa kita ya sebagai teman itu menyetarakan posisi kita ya, menyetarakan posisi kita meskipun kita sebagai guru berada di dalam posisi setara dengan siswa tersebut, karena untuk memberikan motivasi. Lalu yang berikutnya itu, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Dalam artian stiker bintang ini adalah hanya memberikan pandangan ya,
pertanyaan, pandangan kepada siswa dan tidak ada dampak yang sangat berarti. Hanya hampir sama posisi pemantau ini sebagai posisi teman, gitu. Menyetarakan posisi siswa dengan guru itu sebagai teman dan hanya sebagai pemantau saja, gitu. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini tercantum sebagai posisi manajer. Nah, di mana yang tadi di 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang paling tinggi, ya. Kita itu ikut merasakan, ya, bagaimana si peserta didik atau siswa itu ketika bermasalah, ya, kita ikut terjun atau kita ikut merasakan ketika kita berada di dalam posisi si anak tersebut. Intinya, nah, kita memberikan solusi, lalu kita juga bisa memberikan masukan, ya, supaya apa? Siswa itu merasa dihargai, merasa dihargai, merasa bimbing, ya. Dan itu adalah posisi manajer. Lalu yang terakhir itu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kembali lagi sebagai penghukum, ya, karena ini secara tidak langsung, ya, menghakimi, menghardik bahwa kamu itu selalu menjadi yang terakhir, gitu. Tidak pernah kamu melakukan selalu yang pertama, ya. Intinya kamu itu selalu yang paling terakhir. Jadi sudah menjudge bahwa siswa tersebut itu salah. Nah, ini dampaknya sangat buruk juga. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita kemukakan atau kita perhatikan, ya. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan untuk kita, ya. Kita sebagai guru itu kita harus menyampaikan sesuatu hal itu seperti apa ketika ada anak yang berbuat salah, ya. Apakah itu sebuah sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau pemantau, manajer, dan penghukum. Nah, bila sesuai dengan materi ini, posisi manajer lah yang sangat baik, ya, yang paling bagus untuk kita lakukan, karena posisi inilah yang bisa memberikan solusi, ya, dan bisa mengevaluasi diri peserta didik agar bisa menilai dirinya itu untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari tadi itu ada mandiri, ya, lalu ada kreatif, dan yang lainnya. Mungkin itu, ya. Dan untuk yang berikutnya, ini bergerak antara peraturan pemantau atau konsekuensi, ya, ada nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Seperti contoh, ya, kalau kamu tidak misalkan mengerjakan, saya akan misalkan memberi push up atau yang lainnya. Nah, ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Ketika kita dalam posisi yang seperti ini adalah posisi yang bisa menghardik dan menjatuhkan siswa tersebut. Lalu yang nilai manajer memperbaikinya, apa yang kamu yakini? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan ketika kita menjadi seorang manajer, ya, dalam posisi kontrol ini, apa yang kamu yakini? Jadi kita meyakinkan kembali, ya, mengingatkan kembali kepada peserta didik kembali kepada keyakinan kelas yang tadi di materi sebelumnya. Lalu bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, kita itu mengajak, ya, atau memberikan evaluasi serta solusi kepada peserta didik. Itu. Nah, memperbaikinya kita berdua itu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Intinya win solution untuk si peserta didik serta kita sebagai guru juga akan memberikan dampak yang baik kepada peserta didik kita. Nah, lalu untuk materi yang berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah solusi, ya, solusi dari materi posisi 5 kontrol ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan. Dari segitiga restitusi ini adanya adalah validasi kebutuhan, ya, menanyakan keyakinan serta menstabilkan identitas. Nah, dari segitiga restitusi ini, ya, ini adalah salah satu cara atau solusi
ketika kita menghadapi siswa yang terlibat masalah. Seperti contoh ya, siswa tersebut itu melakukan kesalahan, contohnya misalkan kesiangan ya. Nah, dari anak tersebut yang melakukan atau setelah melakukan kesalahan kesiangan, kita itu apa sih nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kita harus bisa meyakini bahwa kita memberikan atau mengingatkan kembali apa ya, kenapa bisa kesiangan gitu kan. Kita kan harus menanyakan terlebih dahulu ya. Pasti siswa mengalami kesiangan itu pasti ada alasannya ya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu kita itu mengarahkan peserta didik itu untuk meyakini kesepakatan yang sudah kita buat ya, di dalam kelas, dan mengajaknya untuk berdiskusi ya, berdiskusi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini ini adalah menjadi pertanyaan yang istilahnya kita bisa menyetarakan ya, atau kita bisa meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, pasti bisa melakukan kesalahan, dan kita yakini bahwa perbuatan dia itu pernah kita lakukan gitu, supaya anak yang memang salah juga meyakini bahwa setiap orang itu pasti bersalah, tapi dengan tujuan ya, kita itu membawa peserta itu merubah kelakuannya itu ke arah yang lebih baik dengan validasi kebutuhan ya, dengan validasi kebutuhan. Seperti contoh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dari ketiga langkah inilah yang kita harus lakukan ya. Seperti apa contohnya yang tadi ya, anak itu kesiangan. Kenapa kamu kesiangan ya? Lalu apa efeknya untuk kamu ketika kesiangan? Apakah kamu sudah tahu peraturan yang ada di sekolah? Nah, biar si anak menjawab tentang apa yang menjadi peraturan yang ada di sekolah. Nah, lalu kita bawa ya ke arah yang istilah tadi, mengingatkan kembali bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti contohnya ya, guru yang menanganinya itu meyakinkan bahwa saya atau bapak atau ibu juga pernah memang melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu adalah menjadi contoh yang buruk untuk kita ya. Maka dari itu kita harus bisa merubah kesalahan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu lalu validasi kebutuhannya seperti apa ya, kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Biarkan si anak tersebut mengemukakan alasannya itu gitu. Nah, ini adalah salah satu cara yang harus kita lakukan, meskipun ya memang kita kadang selalu terkadang kita menjadi guru juga selalu langsung menghardik ya, ketika ada yang kesiangan, contohnya masalah yang kecil, kita langsung menuduh yang tidak-tidak ya. Sebetulnya memang banyak sekali ya alasan-alasan, tapi kembali lagi kepada situasi dan kondisi di sekolahan, karena setiap permasalahan yang ada pada siswa itu biasanya selalu bermacam-macam dan sangat kompleks sekali gitu, yang terjadi di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya, entah itu di kelas, entah itu di luar kelas, atau ketika mungkin di luar lingkungan kelas. Meskipun itu menjadi tanggung jawab orang tua, tapi kita memiliki tanggung jawab sebagai siswa ketika bertemu di jalan ya. Nah, itu salah satu masalah yang kompleks, bagaimana kita menyelesaikannya ya, dan ini adalah bisa menjadi solusi ya. Meskipun pada kenyataannya peserta didik itu selalu tidak sesuai dengan harapan kita ya, mungkin itu jawabannya atau apa, tapi minimal kita bisa membawa situasi atau peserta didik itu ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, untuk
contoh, ini ada contohnya ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini menstabilkan identitas seperti yang di atas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini adalah suatu bentuk penyetaraan. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, lalu berikutnya validasi. Untuk validasi kebutuhannya itu adalah pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, atau kesenangan, atau serta bertahan hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Lalu apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, jadi ini adalah validasi yang kita butuhkan ya sebagai pertanyaan serta meyakinkan ya bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti semuanya ada alasannya ya. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan pada menanyakan keyakinan ya, agar peserta didik itu bisa mengevaluasi dirinya. Seperti contoh apa nilai yang kita percaya di kelas ya, bahwa seperti keyakinan kelas tadi itu ya, seperti contohnya kita harus disiplin ya, harus menghormati, menghargai. Seperti contoh tadi terlambat ke sekolah itu adalah salah satu bentuk nilai disiplin ya, karena itu sudah menjadi aturan. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ya di dalam kelas atau di dalam sekolah. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang peserta didik itu membawa ke arah yang untuk berpikir bahwa kelas yang ideal itu ya ketika di dalam kelas itu terbentuk suasana yang nyaman ya, tertib, tidak ribut. Nah, lalu yang berikutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan atau mengungkapkan isi hatinya terkait cita-citanya, ya, keinginannya, dan kita bisa memberikan motivasi. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah itu, jadi membandingkan ya sesuatu yang akan terjadi atau resiko yang akan terjadi ketika anak itu melakukannya. Itu adalah sebuah pertanyaan perbandingan ketika kamu melakukan apa yang akan terjadi. Nah, itu adalah salah satu cara ya, cara ketika kita menghadapi peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan. Ya, banyak sekali memang contoh-contohnya ketika kita di sekolah ya menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan, dan itu pun kembali lagi kepada kita sebagai guru, alangkah baiknya seperti apa yang harus kita lakukan ya. Dan ini adalah salah satu solusi ya. Ini adalah salah satu solusi ya, segitiga restitusi untuk menanggulangi ya, minimal menanggulangi serta menyelesaikan masalah terhadap peserta didik itu melakukan kesalahan. Mungkin itu materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Adapun pertanyaan yang memang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa rekan saya yang lebih dahulu tadi ya, dan yang terakhir oleh saya, dipersilakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dipaparkan. Boleh? Silakan Pak Uim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali membahas tentang budaya positif di sekolah ya tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu dari ketiga pemateri tadi. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuman pertanyaan besarnya yang pertama itu, apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan budaya positif di sekolah ya? Kalau memang sudah, berapa persen? Kalau belum, berapa persen? Kira-kira aja. Kemudian kita sebagai guru, bagaimana menyikapi persentase yang belum diterapkan mengenai budaya positif di sekolah? Karena memang kewenangan kita kadang memang terbatas. Biasanya yang punya kewenangan dalam tanda kutip. Pak Uim, saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang pertanyaannya tadi, yang pertama kan, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif tersebut? Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, silakan dilanjut lagi tadi mengenai menyikapi budaya positif yang belum diterapkan. Terus apalagi tadi belum jelas karena terputus. Untuk yang pertanyaan berikutnya terkait budaya positif di sekolah, kan tadi sudah jelas yang pertama apakah sudah diterapkan. Kalau memang sudah, persentasenya berapa antara yang sudah dengan yang belum gitu, perkiraan saja. Kemudian yang berikutnya, kita kan sebagai guru kadang memang wewenang kita terbatas. Sebenarnya memang tanggung jawab kita bersama, cuma kayak kesiswaan, pembina OSIS itu kan kayaknya lebih sering dalam hal menghukum dan lain sebagainya. Nah, melihat kondisi kayak gitu, seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar budaya positif itu maksimal dilakukan, bisa nyampe 90 atau 100% gitu. Kadang kan tidak semua guru paham mengenai budaya positif di sekolah ini. Jadi untuk yang sudah paham, apa yang harus dilakukan gitu. Tuh. Oke, saya coba menjawab Ibu Maya. Bu Maya. Silahkan Pak Murpi, ya silahkan Pak Murpi. Oke, terkait pertanyaan Pak Wim ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya mungkin saya paham lah arahnya kemana pertanyaannya, dalam artian kita di sekolah itu sudah berapa persenkah gitu kan budaya positif yang sudah kita terapkan. Oke, melihat dari sekolah saya ya, yang saya sekarang berada di dalam situ ya, sebetulnya budaya positif yang ada di sekolah saya itu memang sudah ada ya, dalam artian sudah ada itu seperti contoh kita melakukan literasi setiap pagi. Itu adalah salah satu contoh budaya positif ya, yang sering kita lakukan, itu lebih kepada religi ya. Lalu yang kedua itu ada juga ya budaya positif yang kita lakukan selain religi, itu kita selalu melakukan ibadah ya secara berjamaah di masjid. Itu adalah salah satu budaya positif. Nah, untuk
budaya sosialnya ketika kita di sekolah kita itu ada yang sakit, ya, entah itu dari siswanya, entah itu dari orang tua, ya, bahkan dari guru yang lain yang sedang sakit, kita menengok, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Tapi dari bentuk persentase, mungkin kita masih jauh, ya, masih jauh. Karena budaya positif yang ada di sekolah kami itu memang masih sangat-sangat minim, ya, dan belum bisa terlihat secara dalam artian secara jelas lah, secara gamblang. Dan hanya bagi sebagian saja yang memang bisa terlihat. Itu mungkin budaya positif yang ada di sekolah kami. Terkait untuk penanggulangan atau tindak lanjut yang memang harus kita lakukan, kita butuhnya kolaborasi antara pihak guru, pihak kepala sekolah, mohon maaf, pihak kepala sekolah, guru, lalu TU, serta komite sekolah, mungkin serta siswa-siswi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi perlu adanya kolaborasi yang sangat yang sangat intens, ya, dalam artian kita harus banyak sekali mengobrol atau berdiskusi terkait masalah apa yang belum kita lakukan, ya. Dan itu adalah harus menjadi suatu kebiasaan, gitu. Dalam artian kebiasaan yang positif, tidak hanya seperti contoh ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang sifatnya eksternal, ya, terlihat oleh luar, baru kita mendadak untuk melakukan segala sesuatunya itu secara instan. Tapi ketika kita untuk dikonsumsi secara sendiri itu sangat sulit untuk kita berkolaborasi. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh, ya, yang berada di sekolah kami, ya. Mungkin itu jawaban dari saya, barangkali dari rekan-rekan yang lain seperti Pak Lukman dan Ibu Maya bisa menambahkan terkait budaya positif yang ada di sekolah kami. Terima kasih, Pak. Boleh, Pak. Boleh, ya. Boleh Pak, saya sedikit menambahkan mungkin untuk bagaimana cara kita menyikapi budaya positif yang memang belum umum gitu ya di sekolah kita. Memang budaya positif memang sudah ada di sekolah kita, cuma pandangannya masih berbeda gitu dengan apa yang kita dapat selama pendidikan guru penggerak gitu. Bahkan ada beberapa yang bertolak belakang gitu ya, dengan masih adanya hukuman di sekolah begitu kan, posisi kita sebagai guru itu belum sebagai manajer karena memang belum tahu begitu, belum tahu bahwa menangani anak zaman sekarang itu berbeda dengan dulu, dengan pada saat kita sekolah gitu. Nah, memang harus disosialisasikan. Pertama mungkin kita harus berkolaborasi dulu dengan pihak kepala sekolah dan stakeholder. Dari atas dulu kita meminta izin begitu ya untuk mensosialisasikan apa yang kita dapatkan begitu kepada para guru. Nah, sehingga para guru tersebut nanti bisa, kalau setelah tahu nih, setelah tahu oh ternyata budaya positif yang benar itu seperti ini. Oh ternyata cara menghadapi anak yang bermasalah itu seperti ini. Ternyata menghukum itu bahkan kalau bisa tidak dilakukan gitu apabila bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Nah, jadi ketika guru sudah paham, otomatis guru tersebut kan nanti bisa mengajarkan gitu atau mencontohkan kepada siswanya, menularkan budaya positif kepada siswanya. Jadi semua ekosistem sekolah itu dapat secara maksimal dalam menerapkan budaya positif tersebut. Mungkin itu pandangan dari saya. Barangkali ada yang ditambahkan dari Bapak Lukman, silahkan untuk pertanyaan dari Pak Wim. Ya, izin menambahkan untuk pertanyaan Pak Wim ya. Tadi jawaban dari Pak Murfi dan juga Bu Maya sudah cukup jelas dan lengkap ya. Mungkin untuk mengatasi atau solusi untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan ke
guru-guru yang lain seperti kita sebagai guru penggerak yaitu harus bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga ketika kolaborasi itu terjalin dengan baik, insya Allah program-program sekolah yang menyangkut dengan budaya positif itu akan terwujud dengan baik. Seperti itu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Pak Uim? Apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup. Cukup jelas ya. Terima kasih jawabannya, dan saya tunggu aksi nyata di sekolah. Kebetulan kita satu sekolah. Siap, siap Pak. Kalau bisa Pak Uim juga bisa mengikuti program guru Oh, iya. penggerak juga. Nanti saja. Siap. Ya, baik Bapak Ibu, selain pertanyaan dari Bapak Uwim, apakah ada yang ingin disampaikan? Barangkali ada yang masih belum jelas gitu, ada yang ingin ditanyakan lagi. Silahkan. Tidak ada? Sepertinya tidak ada ya Pak Murfi, Pak Lukman. Sudah cukup mungkin penjelasan dari kita. Robert. Ya, sepertinya sudah cukup, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita ucapkan alhamdulillah karena pemaparan materi sudah selesai. Kita juga telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya serta menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk diaplikasikan di sekolah ya kepada siswa kita. Saya mewakili pemateri menyampaikan mohon maaf atas barangkali ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.